Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring dengan mata pelajaran produktif multimedia, desain grafis percetakan. Untuk materi kali ini adalah pertemuan pertama. Mari sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang KIKD. Apa itu KIKD? KIKD itu adalah kompetensi inti atau kompetensi dasar, di mana di situ ada standar untuk penguasaan materi yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini. Yang kedua adalah indikator. Indikator adalah batasan-batasan materi yang dijadikan standar kelulusan untuk penguasaan materi kali ini. Yang ketiga adalah kita masuk pada materi pembahasan. Nah, nanti ada sedikit pembahasan mengenai materi kali ini. Dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Untuk perkenalan, mari kita bahas apa KIKD untuk mata pelajaran kali ini. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan KIKD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 berisi KD pengetahuan. Kalian harus bisa menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang kedua adalah KD 4.1, yaitu KD keterampilan. Kalian harus bisa membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, itu tadi KIKD untuk materi kali ini. Kita lanjut pada indikator. Untuk indikator materi kali ini sama, kita menggunakan indikator 3.1. Yang pertama, siswa dapat menentukan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Siswa dapat mengemukakan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Siswa dapat menguasai dasar desain grafis dan nirmana. Jadi ada 3 indikator yang harus kalian kuasai supaya bisa dinyatakan lulus dalam materi kali ini. Yang kedua adalah indikator keterampilan, yaitu indikator 4.1. Yang pertama, siswa dapat merancang desain dengan menerapkan dasar desain grafis dan nirmana. Yang kedua, siswa dapat menciptakan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Yang ketiga, siswa dapat memadukan desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis dan nirmana. Nah, itu adalah 3 indikator dari keterampilan. Nah, sekarang kita langsung membahas pokok materi kita kali ini. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang konseptual nirmana. Ada beberapa konseptual nirmana, yaitu yang pertama ada elemen titik. Apa itu elemen titik? Elemen titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Yang kedua ada raut titik. Apa itu raut titik? Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut, dan tanpa arah. Titik dapat juga beraut bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada elemen garis.
Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, bisa pendek, tebal, tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah elemen bidang. Bidang merupakan bentuk yang menempati ruang, dan bentuk bidang sebagai ruangnya sendiri disebut ruang dwimatra atau dua dimensi. Nah, berikut ada interval bidang mulai dari interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk materi yang kedua adalah visual nirmana. Nah, ada beberapa visual nirmana. Yang pertama, bentuk dan titik sama. Karena intinya dari sebuah desain itu adalah terbentuk dari sebuah bentuk dan titik. Bentuk apa saja yang ada di alam dapat disederhanakan menjadi titik, garis, bidang, gempal. Bentuk kerikil, pasir, debu, dan semacamnya yang relatif kecil dan tidak berdimensi dapat dikategorikan sebagai titik. Ukuran dan tekstur. Setiap bentuk titik, garis, bidang maupun gempal memiliki sebuah ukuran dan tekstur. Ukuran bisa berupa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, dan tekstur bisa halus dan kasar. Ukuran tersebut bersifat relatif, artinya ukuran tidak bernilai mutlak. Untuk warna, warna merupakan spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna, berwarna putih. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Nah, kemudian ada warna aditif dan subtraktif. Warna aditif merupakan warna-warna yang berasal dari cahaya yang disebut spektrum. Warna subtraktif adalah warna yang berasal dari pigmen yang bersifat transparan. Yang terakhir ada dimensi warna. Terdapat 3 dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa, yaitu hue, value, dan chroma. Nah, itu tadi sedikit materi tentang desain grafis percetakan untuk pertemuan pertama, yaitu ada konseptual nirmana, ada visual nirmana. Nah, kali ini kita akan masuk pada sedikit pembahasan mengenai warna. Yang pertama, kita harus tahu arti dari pencampuran warna. Di sini ada beberapa pencampuran warna dan hasil dari pencampuran warna tersebut. Dari gambar skala pencampuran warna-warna yang ada di samping dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Warna primer atau warna pokok itu terdiri dari merah, kuning, dan biru. Untuk warna sekunder itu pencampuran dari 2 warna primer. Ada hijau sama dengan biru dan kuning, ada jingga itu dari pencampuran kuning dan merah, ada ungu dari pencampuran merah dan biru. Kemudian ada warna tersier, pencampuran 2 warna sekunder. Coklat kuning itu dari jingga dan hijau, coklat merah dari jingga dan ungu, coklat biru dari hijau dan ungu. Kemudian ada warna kuartet, pencampuran 2 warna tersier, coklat jingga dari coklat kuning dan coklat merah, coklat hijau dari coklat kuning dan coklat biru, coklat ungu dari coklat biru dan coklat merah. Itu adalah 4 pencampuran warna, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartet. Lanjut, kita akan membahas warna dan artinya. Yang pertama ada warna merah, itu bisa diartikan cepat, energik, marah, berani, bahaya, positif, agresif, dan panas. Untuk warna biru itu biasanya bersifat dingin, pasif sayu, air, laut, keyakinan, keagungan, perdamaian, persatuan,
Kemudian untuk warna kuning itu biasanya untuk keadaan terang, hangat, gembira, ramah, supel, riang, dan cerah. Kemudian untuk warna hijau itu biasanya segar, muda, hidup, kesetiaan, keabadian. Untuk warna jingga itu semangat, merdeka, anugerah, dan bahaya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari warna dan artinya. Silahkan kalian bisa kembangkan sendiri. Anda bisa cari sendiri untuk warna-warna yang lain beserta artinya, karena banyak sekali warna-warna yang mungkin belum disebutkan di sini. Nah, kita masuk pada penutup. Untuk penutup akhir kata dari saya, terima kasih sudah melakukan pembelajaran daring. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Selalu ikuti pelajaran yang diberikan di sekolah, kerjakan soal yang ada di web sekolah, dan jangan lupa belajar meskipun di rumah saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.